Ini adalah Korea Selatan. Negara berpenduduk sekitar 51,7 juta jiwa dengan luas wilayah lebih kurang 100.000 km persegi, atau sedikit lebih kecil dari Pulau Jawa ini, beribu kota di Seoul. Bagi pemuda Korea Selatan, kota metropolis terbesar dan terpadat ini bak magnet. Karena sebagian besar peluang ada di Seoul, membuat banyak penduduk yang terpaksa pindah ke sana. Di lain sisi, populasi di desa berisiko akan menghilang. Dan sudah menjadi kenyataan, terutama di area pedesaan, sudah puluhan tahun berlalu tidak terdengar suara bayi yang lahir. Penduduknya mayoritas berumur antara 70 hingga 80 tahunan, sementara yang paling muda di sini berumur sekitar 60 tahunan. Korea Selatan saat ini mengalami krisis demografi karena kelahiran anjlok dan warga bertambah tua. Negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama-sama. Korea Selatan menjadi negara impian kaum muda karena kombinasi antara pengaruh budaya pop yang besar, sistem pendidikan yang cemerlang, perekonomian yang berkembang, lingkungan yang dinamis dan budaya yang unik. Semua faktor ini menciptakan daya tarik yang kuat bagi anak muda di seluruh dunia untuk menjelajahi dan merasakan pengalaman hidup di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki hampir 200 universitas. Universitas paling bergengsi ada di Seoul. Mereka menyebutnya Universitas Sky atau dikenal juga sebagai Universitas National Seoul, Universitas Korea, dan Universitas Yonsei. Ketiga universitas ini hanya menerima 1% siswa terbaik dari ujian masuk kampus setiap tahunnya, dan lulus dari universitas di Seoul ini dianggap sebagai tanda kesuksesan. Rata-rata gaji lulusan dari universitas bergengsi di Seoul dengan universitas lokal lainnya, memiliki perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya bisa mencapai lebih dari $1.000 Amerika per bulan seumur hidup mereka. Itulah sebabnya mengapa banyak anak muda mengejar kuliah di universitas di kota Seoul. Jadi, begitu diterima di kampus bergengsi di Seoul, maka pendapatan seumur hidup akan terjamin. Semua peluang terbaik yang ada di Seoul dan sekitarnya ini, menyebabkan migrasi internal ke daerah tersebut terjadi selama puluhan tahun. Selain pendidikan, orang-orang juga pindah ke ibu kota untuk bekerja. Migrasi internal ke wilayah metropolitan Seoul mulai meroket pada tahun 60-an dan 70-an, ketika Korea Selatan memulai strategi pembangunan ekonominya, dan sempat stabil setelah era 90-an. Namun setelah perang yang terjadi pada tahun 1950, dalam proses rekonstruksinya, upaya pembangunan kota kemudian menjadi lebih difokuskan di kota Seoul. Perusahaan besar dan industri-industri besar pun mulai berlokasi di kota ini, dengan semakin banyak warga, infrastruktur seperti perumahan dan transportasi mulai dibangun kembali. Seiring membaiknya lingkungan, mendorong semakin banyak juga penduduk yang berbondong-bondong datang ke kota Seoul. Kini, ekonomi Korea Selatan adalah yang terbesar ke-14 di dunia. Dengan PDB $1,76 triliun Amerika, wilayah metropolitan Seoul menghasilkan lebih dari setengahnya. Namun tanpa disadari, keberhasilan ini dibayar mahal dengan mengorbankan wilayah pedesaannya. Pedesaan di Korea Selatan mulai kosong. Dari 243 Pemda di Korea Selatan, 89 telah ditetapkan berisiko akan punah. 80 Pemda menyatakan isu mengenai kepunahan dikarenakan kurangnya populasi yang ada saat ini. Banyak kerugian yang ditimbulkan ketika ada satu area yang penduduknya terpusat dan memadat di sana, seperti biaya hidup yang jauh lebih mahal,
terutama untuk hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Menurut laporan portal Real Estate, harga apartemen di Seoul naik sebesar 144% dalam 10 tahun terakhir. Di sisi lain upah rata-rata hanya tumbuh 3,5% dalam periode yang sama. Jadi, bisa dibilang secara teknis tidak mungkin bagi pekerja muda untuk bisa membeli rumah di Seoul. Selain biaya hidup yang tinggi, tekanan persaingan juga membuat kaum muda gelisah. Dari survei yang dilakukan oleh Biro Statistik pada 2023 silam, separuh lebih dari sekitar 1 juta warga yang menganggur adalah sarjana. Korea Selatan adalah negara termahal untuk membesarkan anak dari lahir hingga 18 tahun. Biaya pendidikan per siswa SMA, SMP dan SD, rata-rata besarnya bisa mencapai $550 Amerika per bulan. Artinya, dengan 2 anak bisa menghabiskan sekitar $1.100 Amerika per bulan bahkan lebih. Tuntutan hidup yang berat dan jam kerja yang panjang dan melelahkan setiap harinya, membuat banyak pria maupun wanita muda Korea Selatan yang melupakan atau menunda untuk menikah dan memiliki anak, meskipun mereka menginginkannya. Alhasil, angka pernikahan turun 40% dalam satu dasawarsa dari 2013 hingga 2023. Pada tahun 2019, tanda bahaya dibunyikan saat tingkat kelahiran total Korea Selatan turun dengan cepat dan mencapai rekor terendah yaitu 0,98 anak per wanita. Kini, angka tersebut kembali turun secara drastis ke 0,68, menjadikannya sebagai yang terendah di dunia. Bahkan, di Seoul kondisinya jauh lebih buruk, di mana angka tersebut bisa turun hingga 0,55. Angka ini sangat jauh di bawah tingkat rata-rata penggantian anak yang dibutuhkan per perempuan agar menjaga tingkat populasi, yaitu 2,1 anak per wanita. Salah satu alasan utama dari rendahnya angka kekelahiran berkaitan dengan biaya hidup di Korea Selatan, terutama harga rumah dan biaya untuk pendidikan anak. Sementara wilayah desa mengalami depopulasi, akibat banyak kaum muda yang telah pergi. Hal ini mendorong pemerintah menyatakan darurat nasional penyusutan populasi, dan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini dengan membangun kementerian baru yaitu Departemen Strategi Kependudukan, dan memberikan insentif ke keluarga untuk kelahiran anak pertama sebesar $1.400 Amerika. Namun hingga kini, tingkat kelahiran masih menurun. Uang tidak membantu menaikkan kelahiran. Pemerintah Korea Selatan harus benar-benar serius berbenah, dengan mengubah dasar-dasar sistem sosial untuk perempuan, kondisi kerja, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Tanpa menyeimbangkan itu semua terutama antara wilayah yang terfokus seperti kota Seoul dengan wilayah lokal lainnya, akan sulit mengatasi masalah penurunan populasi dan rendahnya kelahiran ini. Salah satu bukti nyata dari ketidakseimbangan ini terjadi dari 2017 ke 2022, di mana sebanyak 193 sekolah di seluruh Korea Selatan terpaksa ditutup karena jumlah siswa menyusut. Rata-rata sekitar 9 dari 10 sekolah tersebut berlokasi di luar wilayah metropolitan Seoul seperti di Danyang, salah satu pedesaan di Korea Selatan yang dihuni kurang dari 30.000 penduduk. Dulunya, ada sekitar 30 sekolah dasar yang aktif di sini, tetapi sekarang hanya sekitar 10 sekolah saja yang masih beroperasi. Kondisi ini bisa terus berlanjut jika jumlah penduduk di desa ini semakin menyusut. Penutupan sekolah hanya sedikit dari situasi yang terjadi di pedesaan. Banyak sektor lain yang juga terdampak masalah depopulasi ini, menyebabkan kehidupan perlahan mulai memudar di pedesaan. Bahkan bisa jadi pemerintah daerah di berbagai wilayah akan runtuh, karena mereka tidak dapat mengumpulkan pajak yang layak dari masyarakat. Penurunan penduduk di pedesaan seperti di Korea Selatan ini merupakan sebuah fenomena yang juga terjadi di berbagai negara yang ada di dunia. Masalahnya, penurunan jumlah penduduk di Korea Selatan bisa dibilang terjadi lebih cepat dari laju penurunan penduduk yang terjadi di negara lain. Di negara-negara barat, kota-kota membutuhkan waktu ratusan tahun untuk berkembang. Sementara, kota-kota di Korea Selatan berkembang menjadi kota-kota yang cukup besar hanya dalam beberapa puluh tahun. Karena urbanisasi yang cepat ini, jumlah penduduk yang ada di daerah pedesaan telah mengalami penurunan drastis, dan bisa jadi di masa depan akan menghilang total. Tingkat usia tua yang tinggi dan tingkat kelahiran yang rendah,
Secara bersamaan membuat penyusutan penduduk di Korea Selatan menjadi jauh lebih cepat, dan ini menjadi pukulan keras bagi negara yang dijuluki sebagai negeri ginseng ini. Dan karena Seoul terus menjadi magnet migrasi sementara area lain kosong, hal ini berpotensi menjadi krisis kepunahan regional. Jika tingkat angka kelahiran yang sangat rendah dan harapan hidup yang panjang terus berlanjut selama 100 tahun ke depan, akankah ekonomi dan masyarakat Korea Selatan punah untuk selamanya? Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika ada saran, pendapat, atau pesan-pesan positif yang bisa diambil dari video ini, silahkan teman-teman tulis komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.